Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tujuan Administrasi Pendidikan. Pertama-tama, perkenalkan dulu, saya Andra Alexander, selaku moderator, dan teman-teman saya. Saya Kita Diana Fitria selaku pertama. Saya Siti Salvasa Harisha selaku pemateri kedua. Dan saya Siti Zahra Ramadhani selaku pemateri ketiga. Baik, itu tadi teman-teman kelompok saya. Tanpa membuang-buang waktu lagi, kepada pemateri 1 dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang untuk diberikan oleh moderator. Di sini saya akan membahas tentang tujuan administrasi pendidikan. Nah, administrasi pendidikan memiliki peran penting dalam mengelola seluruh aspek pendidikan agar berjalan secara efektif dan efisien. Dengan adanya administrasi pendidikan yang baik, sistem pendidikan dapat mencapai tujuan utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung pengembangan sosial dan ekonomi. Adapun beberapa tujuan utama administrasi pendidikan. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan. Administrasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam proses pembelajaran dan pengelolaan institusi pendidikan. Hal ini mencakup perencanaan kurikulum yang sesuai, pengelolaan tenaga pendidik, serta optimalisasi sarana dan prasarana. Dengan manajemen yang baik, sumber daya dapat dimanfaatkan secara efisien guna mencapai hasil pendidikan yang maksimal. Efektivitas pendidikan juga berkaitan dengan pengelolaan waktu, tenaga, dan biaya agar semua elemen dalam pendidikan dapat berfungsi sebagai optimal. Administrasi yang baik memastikan bahwa setiap komponen dalam sistem pendidikan dapat berjalan secara sinergis dan mendukung tujuan pembelajaran. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri pertama. Selanjutnya, kepada pemateri kedua dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Baik, saya di sini sedikit menjelaskan tentang meningkatkan kualitas pendidikan. Administrasi pendidikan juga bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan baik dari segi akademik maupun non-akademik. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan melalui pengolahan tenaga pendidik yang profesional dan berkualitas. Yang kedua, menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Yang ketiga, penyediaan fasilitas dan teknologi pendidikan yang memadai. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Salah satu tujuan utama administrasi pendidikan adalah menciptakan sistem akuntabel dan transparan. Ini penting agar semua kebijakan, keputusan, serta penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan beberapa aspek yang mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi pendidikan, meliputi yang pertama, pengolahan keuangan yang jelas dan dapat diaudit. Yang kedua, sistem pelaporan yang sistematis dan terdokumentasi. Dan yang ketiga, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sistem pendidikan. Dengan adanya transparansi, institusi pendidikan dapat membangun kepercayaan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, tenaga pendidik, peserta didik, serta masyarakat luas. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya, kepada pemateri ketiga, dipersilakan. Tujuan yang keempat yaitu meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan stakeholder pendidikan.
Administrasi pendidikan juga bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan berbagai pihak dalam sistem pendidikan, seperti guru, siswa, orang tua, serta masyarakat. Partisipasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak, program kemitraan dengan masyarakat dan dunia industri, pemberian insentif dan kesejahteraan bagi tenaga pendidik. Ketika semua pihak merasakan peran dalam dunia pendidikan, maka sinergi yang terbentuk akan semakin kuat dan berdampak positif bagi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Tujuan yang kelima yaitu mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Administrasi pendidikan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan memiliki kompetensi global. Beberapa langkah yang dilakukan dalam mencapai tujuan ini adalah penyusunan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan masa depan, pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi, yang terakhir yaitu peningkatan akses dan pemerataan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan administrasi yang baik, pendidikan dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, sehingga berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Itu saja yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Maaf, masih ada. Oh, baik, itulah tadi paparan dari pemateri ketiga. Terima kasih kepada pemateri ketiga atas pemaparannya. Selanjutnya akan dilanjut kepada pemateri pertama untuk membacakan yang selanjutnya. Kepada pemateri pertama, dipersilakan. Kepada Putri Ramadiana, mungkin ke mute, masih termute. Oh, sorry. Yang keenam itu optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan. Administrasi pendidikan juga berperan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Infrastruktur pendidikan yang memadai sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Oleh karena itu, administrasi pendidikan bertujuan untuk menyediakan fasilitas belajar yang nyaman dan sesuai dengan standar. Yang kedua, memelihara dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Dan yang ketiga, mengembangkan teknologi dalam pembelajaran agar lebih interaktif dan efektif. Dengan adanya sarana dan prasarana yang baik, peserta didik dan tenaga pendidik dapat menjalankan proses pembelajaran secara optimal. Yang ketujuh, meningkatkan inovasi dalam pendidikan. Administrasi pendidikan juga berperan dalam menciptakan inovasi dalam sistem pembelajaran. Dunia pendidikan harus selalu berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Inovasi dalam administrasi pendidikan dapat mencakup yang pertama, penggunaan teknologi digital dalam sistem manajemen pendidikan, pengembangan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan efektif, dan yang ketiga, penerapan sistem pendidikan berbasis proyek dan keterampilan. Dengan adanya inovasi sistem pendidikan dapat lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan mampu menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan global. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 2. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, dipersilahkan. Saya mau bertanya. Oh ya, Tenriasa dulu. Dipersilakan. Di sini saya mau bertanya terkait materi yang dibacakan tadi. Bisa
kalian berikan apa saja tujuan administrasi pendidikan meningkatkan kualitas pendidikan kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Tendriasa. Pada penanya kedua, Andira Agustina Rahmat, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Andira Agustina Rahmat dengan NIM 240 dan saya yaitu bagaimana bentuk kemitraan konkret antara dunia industri dan institusi pendidikan dalam meningkatkan kualitas lulusan. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Andira Agustina Rahmat. Maaf, mungkin saya bisa bertanya kepada Tendriasa dari kelompok mana? Dan NIM-nya tadi belum. Dari kelompok 4 Profesi Kependidikan dengan NIM 2406085018. Oke, terima kasih. Ya. Kepada Izin Tiara bertanya. Maulida Aprilia, Baik, terima kasih. dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Tiara Maulida Aprilia dengan NIM 240608502005 dari kelompok Profesi Kependidikan D2. Saya ingin bertanya, bagaimana pengelolaan tenaga pendidik dalam dapat meningkatkan mutu pendidikan? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan kelompok kami waktu untuk berdiskusi sejenak. Mungkin sudah ada jawaban dari teman-teman untuk menjawab pertanyaan dari Tendriasa. Saya. Oke, Siti Zalfa, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Tendriasa. Pertanyaan itu, apa saja tujuan administrasi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan? Yaitu jawabannya yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan kualitas guru dan staf pendidikan. Yang keempat, meningkatkan partisipasi dan kepuasan masyarakat terhadap pendidikan. Dan yang terakhir, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pendidikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari Siti Zalfa. Apakah Tendriasa menerima? Kepada Saudari Tendriasa. Halo. Iya, aman, diterima. Oke, terima kasih Tendriasa. Baik. Dari teman-teman kelompok, apakah sudah ada yang bisa menjawab jawaban dari Andira? Saya. Oke, kepada Putri Rahmadiana Aprilia, dipersilakan. Bagaimana bentuk kemitraan konkret antara dunia industri dan institusi pendidikan dalam meningkatkan kualitas lulusan? Nah, kemitraan konkret antara dunia industri dan institusi pendidikan dapat terwujud melalui beberapa cara. Yang pertama itu, industri yang bisa berperan aktif dalam merancang kurikulum yang relevan, sehingga materi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dan yang kedua, yaitu institusi pendidikan dapat menyediakan program magang atau kerja praktik bagi mahasiswa yang memungkinkan mereka mendapatkan pengalaman langsung di lapangan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Putri Rahmadiana. Kepada Saudari Andira Agustina Rahmat, apakah diterima? Baik, saya terima jawabannya. Jawabannya sangat bagus. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Andira Agustina Rahmat. Apakah sudah ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Tiara Maulida Aprilia? Saya bisa. Oke, Izin moderator. pada Siti Zahra Ramadhani, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara Maulida yaitu pertanyaannya, bagaimana pengelolaan tenaga pendidik dapat meningkatkan mutu pendidikan? Jadi jawaban saya yaitu pengelolaan tenaga pendidik dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui beberapa cara. Pertama, perencanaan dan rekrutmen. Dengan perencanaan yang baik, sekolah dapat merekrut tenaga pendidik yang sesuai dengan kebutuhan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini memastikan bahwa tenaga pendidik memiliki kemampuan dan profesionalisme yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Cara yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan. Melalui pelatihan dan pengembangan, tenaga pendidik dapat meningkatkan kompetensi profesional mereka, termasuk aspek kepribadian, profesional, sosial, dan pedagogik. Ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Cara yang ketiga yaitu pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi kinerja tenaga pendidik secara teratur membantu memastikan bahwa mereka bekerja secara efektif dan efisien. Ini juga memungkinkan identifikasi area yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Siti Zahra. Kepada Saudari Tiara Maulida Aprilia, apakah diterima? Baik, jawabannya saya terima. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Tiara. Sebelum menutup pertemuan kali ini, saya akan membacakan kesimpulan. Administrasi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang efektif, efisien, dan berkualitas. Melalui administrasi yang baik, berbagai tujuan pendidikan dapat tercapai mulai dari meningkatkan kualitas pembelajaran, memastikan akuntabilitas, hingga menciptakan inovasi dalam pendidikan. Dengan demikian, administrasi pendidikan harus terus dikembangkan agar mampu menjawab tantangan dunia pendidikan di masa depan. Dengan berakhirnya saya membaca kesimpulan, maka berakhir pula diskusi kita pada hari ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.